Kenapa direkam? Kan ini masih latihan tahu. Udah, stop. Loh, udah direkam nih. Oh, tapi nggak apa-apa karena kali ini aku bisa kalau main gitar. Kalau yang tadi ini nih nggak bisa. Jadi langsung aja ya. Kita akan nyanyi lagu Cuit Cuit. Miss yang akan mengiringi dengan gitar. Cuit cuit dubidung dang dang, shalalala. Cuit cuit dubidung dang dang, shalalala. Tuhan Yesus. Salah. Tapi nggak apa-apa ya. Maaf ya. Kita lanjut lagi. Cuit cuit dubidung dang dang. Kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sayang kita semuanya. Seperti Tuhan Yesus sayang kepada ada dua orang. Ada yang namanya Paulus dan juga Silas. Nah, keduanya ini mereka setelah menerima Tuhan, mereka menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Tuhan mengampuni dosa mereka, Tuhan mengubah hati mereka menjadi lebih baik. Maka mereka begitu semangat untuk menceritakan Tuhan Yesus kepada semua orang. Nah, anak-anak, karena mereka terus menceritakan tentang Tuhan Yesus, maka ada orang-orang yang tidak senang. Karena mereka melihat Tuhan Yesus semakin disiarkan, diberitahukan kepada orang-orang. Jadi, orang-orang yang tidak suka kepada Paulus dan Silas, mereka menangkap Paulus dan Silas. Mereka tangkap, mereka seret. Lalu setelah mereka seret, mereka tangkap, mereka juga dimasukkan ke dalam penjara. Penjara yang paling dalam. Terus ada penjaga penjaranya, badannya kekar. Terus dia diperintahkan, "Hei, kepala penjara, kamu harus jaga dua orang ini, Paulus dan Silas. Masukkan mereka ke dalam penjara yang paling dalam, bagian dalam. Lalu kakinya diikat, tangannya diikat, dipasung." Kasiannya Paulus dan Silas, padahal Paulus dan Silas tidak jahat. Malahan mereka baik, mereka percaya kepada Tuhan Yesus, mereka menolong orang-orang, mereka berdoa sama Tuhan Yesus, tapi mereka di penjara. Nah, anak-anak, walaupun mereka di penjara, kasihan sekali, mereka dipukul dalam penjara, diikat, dipasung, tapi mereka tidak takut. Loh, kok tidak takut? Iya, mereka tidak takut, karena ada siapa? Ada Tuhan Yesus yang pasti akan menolong mereka. Jadi mereka tidak takut. Kemudian anak-anak, penjaga penjara itu melakukan perintah atasannya. Mereka menjaga Paulus dan Silas. Dipasung kakinya, diikat kakinya dan tangannya. Lalu dijaga, pintunya dijaga dengan ketat. Bawa senjata, bawa pedang. Pada malam harinya, Paulus dan Silas tidak takut. Mereka juga tidak sedih. Mereka nggak takut, mereka nggak khawatir. Tapi mereka malah terus bernyanyi sama Tuhan. Seperti kita tadi, kita nyanyi, memuji Tuhan Yesus. Mereka berdoa dengan semangat di dalam penjara. Bukan malah nangis. Tuhan, aku takut. Enggak. Ada nggak anak-anak yang seperti itu? Dimasukin ke dalam kamar, nangis, aku takut. Ada nggak yang seperti itu? Mereka nggak nangis, mereka nggak takut. Mereka malah nyanyi.
Mereka nyanyi dengan semangat di dalam penjara. Tapi nggak ada gitar waktu itu. Mereka nyanyi dengan sungguh-sungguh. Mereka berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Akhirnya apa? Tuhan Yesus datang menolong mereka. Wow, Tuhan Yesus datang. Tapi orang-orang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa melihat orang-orang, tapi orang-orang tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Kemudian apa yang terjadi? Mereka terus bernyanyi, Tuhan Yesus datang menolong mereka. Lalu terjadilah gempa. Aduh. Semua tembok penjara, wah, hancur. Tembok penjaranya hancur, terbelah. Karena semuanya hancur, harusnya Paulus dan Silas bisa kabur, ayo kabur. Tapi mereka nggak kabur, anak-anak. Mereka nggak kabur, buat apa kabur? Nah, mereka tetap di dalam. Lalu kemudian si kepala penjara tadi, penjaga penjara tadi yang badannya kekar, dia malah takut. Dia pikir Paulus dan Silas sudah kabur. Kalau Paulus dan Silas sudah kabur, pasti dia akan dimarahi, pasti dia akan dipukul, bahkan dia juga pasti akan bisa dibunuh. Makanya dia takut. Aduh, penjaranya semua temboknya sudah hancur. Pasti Paulus dan Silas sudah kabur. Aduh, gimana nih, aku pasti dibunuh nih. Lalu dia cepat-cepat. Dia ngapain? Dia ambil pedang. Dia mau tusuk. Sebelum dia lakukan itu, Paulus dan Silas berkata, Bapak, jangan lakukan itu. Kami tidak kabur kok, kami masih di sini. Si bapak itu baru lega sekali. Dia tenang. Lalu dia langsung lari menemui Paulus dan Silas. Siapa namanya? Paulus dan Silas. Dia langsung tersungkur. Terima kasih karena kalian tidak kabur. Kalau kalian kabur, aku pasti dipukul, aku pasti dihukum, bahkan bisa dibunuh. Terima kasih ya. Sekarang apa yang harus aku lakukan? Lalu Paulus dan Silas berkata, Bapak nggak perlu takut sama manusia, nggak perlu takut. Sekarang yang menghancurkan ini, yang membuat semua ini adalah Tuhan Yesus. Jadi jangan takut ya. Sekarang Bapak harus percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu baik kok. Dia bisa menolong semuanya kita. Seperti dia menolong kami, dia selalu menyertai kami. Nah, Tuhan juga akan menyertai Bapak dan juga keluarga Bapak kalau Bapak percaya sama Tuhan Yesus. Jadi jangan takut ya. Oh iya. Aku mau percaya sama Tuhan Yesus. Ayo dong datang ke rumahku supaya keluargaku juga, istri dan anak-anakku juga boleh percaya kepada Tuhan Yesus dan mau berdoa sama Tuhan Yesus. Lalu Paulus dan Silas datang deh ke rumahnya. Lalu Paulus dan Silas menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Semua orang yang percaya pasti akan selamat, pasti akan masuk surga, tidak akan binasa. Lalu keluarga kepala penjara itu dibaptis dan mengambil keputusan untuk apa? Untuk percaya hanya kepada Tuhan Yesus. Percaya kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus, dan juga mau melakukan firman Tuhan. Sama seperti anak-anak. Anak-anak juga kan pasti mau melakukan firman Tuhan. Percaya, rajin berdoa, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus baik kepada kita, maka kita juga harus baik sama Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagi ya. Seperti Paulus dan Silas yang selalu memuji Tuhan walaupun mereka sedih ya, walaupun mereka sedang di penjara, walaupun mereka ada dalam masalah, tapi mereka tidak lupa untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Yuk kita nyanyi lagi. Cuit cuit dubi dum dam dam, shalalala
percayalah. Yuk kita berdoa sama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi semua orang. Tuhan, tolong kami supaya kami mau tetap percaya kepada Tuhan dan tidak takut menghadapi dunia ini. Kalau kami ada masalah, kami percaya bahwa ada Tuhan yang menolong kami. Seperti Tuhan menolong Paulus dan Silas. Tuhan, tolong kami supaya kami tetap mau memuji Tuhan, mau percaya kepada Tuhan, dan mau taat melakukan firman Tuhan, melakukan hal-hal yang benar dan baik. Berkati kami ya Tuhan, berkati juga mami papi dan mis-mis kami di sekolah. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Oke anak-anak, sampai di sini dulu hari ini. Lain kali kita akan berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.